Bagian 15, Telepon Misterius. Perlahan kubuka mataku. Silau lampu kamar membuatku memicingkan mata sipitku. Ali duduk di sampingku dengan wajah cemas. Ada ibu dan Tante Niah juga. Tante Niah adalah adik dari Pak Haji Amir. Wanita itu memijit kepalaku lembut. Wanita yang hingga usianya 40 tahun itu belum menemukan tambatan hatinya. Wanita lembut yang kebaikannya sama dengan kakaknya. Sungguh keluarga yang sempurna. Aku memperhatikan penampilanku sekarang. Gamis yang kukenakan di jamuan tadi terlihat kusut. Jilbab serta mahkota yang menghiasi kepalaku pun sudah tak berada di tempatnya. Aroma minyak kayu putih menguar memenuhi kamar yang terlihat asing bagiku. Di mana aku? Tanya aku mendongak pada ibu. Ini kamar kita, As. Jawab Ali yang masih setia duduk di sampingku. Senyum dari semua penghuni kamar terlihat mengembang mendengar jawaban Ali. Entah apa yang mereka tertawakan. Sebaiknya yang lain keluar, takutnya pengantinnya pingsan lagi. Sahut Tante Nia terkekeh. Udara memang terasa agak panas. Pasti gara-gara kamar ini penuh sesak oleh orang-orang yang ingin melihat keadaanku. Satu persatu mereka keluar, termasuk Tante Nia. Ia mengelus kepalaku sebelum keluar, meninggalkan kami berdua. Aku merasa canggung berada di dalam kamar berdua dengan laki-laki yang kini jadi suamiku. Bagaimana perasaanmu? Apakah sudah lebih baik? Ucapnya sembari meletakkan telapak tangannya menyentuh keningku. Kamu terlihat sangat pucat, As. Aku antar kamu ke dokter ya. Sambungnya terlihat semakin cemas. Ada air bening kembali menggantung di sudut mataku. Entah kenapa hatiku sakit saat menerima perhatian dari laki-laki yang baru saja menghalalkanku itu. Aku menatapnya, meyakinkan diri bahwa apa yang dia tunjukkan bukanlah sebuah kepura-puraan. Bukankah pernikahan ini hanya karena sebuah kejadian yang sama sekali tidak disengaja? Kenapa kamu? Kok bengong? Tanyanya sambil tersenyum. Enggak kok, tidak apa-apa. Jawabku gugup. Lelaki dengan postur tubuh tinggi putih itu memperbaiki letak bantalku yang miring. Aku menahan nafas saat jarak kami begitu dekat. Mau minum? Tanyanya menyodorkan gelas berisi air putih ke hadapanku. Aku hanya mengangguk. Aku memang merasa sangat haus sejak tadi. Ia membantuku bangun dan memberikan gelas itu padaku. Aku kikuk dengan perlakuan lembutnya padaku. Sama sekali tak ada tanda-tanda bahwa dia terpaksa menikah denganku. Setelah meletakkan kembali gelas itu di atas meja, ia berjalan ke arah pintu kemudian menutupnya. Ia menyalakan kipas angin. Mungkin karena melihatku kegerahan. Bagaimana? Apa kamu ingin aku antar ke dokter? Tanyanya lagi dengan wajah serius. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Ucapku tersenyum. Kuraba kepalaku yang tak tertutup hijab. Aku agak kikuk. Untuk pertama kalinya, ada lelaki lain dalam hidupku melihat kepalaku tanpa hijab. Gak apa-apa kok, kan sudah halal. Ucapnya tersenyum tipis. Ada debaran aneh yang kurasakan. Aku meraba jantungku yang terus berdetak kencang. Perasaan apa ini? Maaf, As. Bolehkah aku berdoa untuk pernikahan kita? Tadi tidak sempat, kamu keburu pingsan. Ucapnya mendekat dan duduk di hadapanku. Aku yang masih lemas dan berusaha mengatur debaran hatiku karena permintaannya. Namun, aku sadar, itu memang sebaiknya dilakukan. Aku menyambar jilbab yang terletak di sampingku. Kupakai asal, yang penting menutupi kepalaku. Canggung rasanya berdua dengannya tanpa hijab. Aku memperbaiki letak dudukku tanpa berucap apa-apa. Ali duduk bersila setelah melihatku siap. Dia meletakkan telapak tangannya di ubun-ubunku dengan lembut. Ada kehangatan menjalar di hatiku saat merasakan sentuhan pertama darinya. Allahumma inni
As'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon darimu kebaikan istriku dan kebaikan dari tabiat yang kau simpangkan pada dirinya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan istriku dan keburukan dari tabiat yang kau simpankan pada dirinya. Air mataku luruh bersamaan dengan doa yang dia ucapkan. Aku benar-benar telah menjadi istrinya, walaupun dengan pernikahan tanpa cinta. Jangan menangis lagi, aku tak suka melihat istriku menangis, ucapnya setengah berbisik. Ia mencoba menghapus air mataku dengan jarinya, namun refleks aku menghindar. Tak menyangka ia akan melakukan itu padaku. Kenapa, As? Apa aku salah? Aku menangkap gurat kecewa di wajahnya atas penolakanku. Kenapa, Al? Kenapa kamu bersikap begini padaku? Bukannya tak ada cinta antara kita? Kenapa kamu begitu baik padaku? Bukankah aku telah membawamu pada situasi yang kamu sendiri tidak inginkan? Jangan membuatku semakin merasa bersalah padamu, sahutku. Sesak di dalam semakin menjadi, seakan tak memberi ruang bagi diriku untuk bernafas. Air mataku mengalir deras. Bayangan agung kembali berkelabat di pikiranku. Perasaanku kacau. Cinta ini terlalu menyiksaku. Walau berusaha untuk membencinya, tapi hati ini belum mampu untuk itu. Aku suamimu sekarang, As. Aku terikat sumpah dan janji kepada Allah untuk menjagamu, melindungimu dan membahagiakanmu. Apakah itu tak cukup? Apakah cinta begitu penting? Tanyanya lembut. Aku tersentak atas pernyataannya. Iya, apakah cinta itu begitu penting? Bukankah aku dan Agung saling mencinta? Namun kenyataannya hanya rasa sakit yang kurasakan. Bahkan dia adalah orang yang paling menyakitiku sekarang. Membawa luka bagi semua orang-orang yang kusayangi. Membuat keadaan jadi serba salah. Bukankah cinta itu tak berguna sekarang? Bahkan, aku ingin cinta itu segera menghilang dari hatiku. Aku tertegun memikirkan kata laki-laki yang baru beberapa jam menjadi suamiku itu. Tangisku perlahan reda, mencoba mengatur perasaanku, menyatukan serpihan-serpihan hati yang terserak karena luka cinta. Ali masih di hadapanku. Entah apalagi yang ingin ia lakukan padaku. Aku tersenyum padanya saat hatiku mulai sedikit tenang. Aku harus percaya padanya. Aku tidak boleh berpikiran buruk terhadap orang yang telah begitu baik padaku. Orang yang telah rela berkorban untuk nama baik dan kehormatanku. Asmi, boleh kan aku, aduh. Ia menggaruk kepalanya. Kenapa ia jadi salah tingkah begitu? Ada apa, Al? Tanyaku heran atas sikapnya yang tiba-tiba jadi canggung begitu. Menurut buku yang kubaca, selesai berdoa, harusnya suami mencium kening istrinya dan si istri mencium punggung tangan suaminya. Oh alah, baca dari buku toh. Jangan-jangan kata-kata tadi juga dari buku. Ucapannya terdengar lucu bagiku, hingga membuatku kembali tersenyum. Ia membalas senyumku dengan wajah memerah karena malu. Aku memejamkan mata tanda siap. Kurasakan hangat napasnya menghembus di ubun-ubunku, dilanjutkan dengan satu kecupan lembut mendarat di sana. Aku meraih tangannya yang disodorkan ke wajahku. Dengan lembut kucium punggung tangannya. Aku melafalkan doa dalam hati agar pernikahan kami ini penuh keberkahan. Terlepas ini pernikahan yang dipaksakan, aku tetap berharap ini yang pertama dan terakhir bagiku. Dering ponsel dari saku celananya membuatku refleks berdiri. Aku juga kaget, mungkin karena kami sama-sama canggung. Halo, assalamualaikum. Ucapnya sesaat setelah ia menggeser tanda hijau di permukaan ponselnya.
Air wajahnya berubah. Ada kemarahan tergambar jelas di sana. "Apa maumu sekarang? Puas kamu?" Bentaknya membuatku terperanjat kaget. Sepertinya lawan bicaranya mengatakan sesuatu yang sangat menyinggung perasaannya. Matanya tiba-tiba mengarah padaku. Tatapan itu tak selembut tadi. Ada kekecewaan terbaca dengan jelas di mata elang miliknya. Ia menghempaskan ponselnya dengan kasar di kasur. Kemudian menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Aku semakin heran melihat sikapnya yang tiba-tiba berubah. "Ada apa, Al?" Aku memberanikan diri untuk bertanya. Namun tak ada jawaban darinya. Ia duduk menundukkan kepalanya. Tampaknya ia sangat marah. "Aku pergi dulu," sahutnya sambil meraih jaketnya. Tak lama kemudian, aku mendengar bunyi mesin motornya menjauh meninggalkan rumah ini. Ketukan pintu kamarku menjeda keterkejutanku atas perubahan sikap Ali Akbar. "Silahkan masuk," sahutku lemas. Sosok pria tua yang kini jadi mertuaku berdiri di depanku dengan wajah cemas. "Apa yang terjadi dengan suamimu, Nak? Apa kalian bertengkar?" Tanyanya seraya duduk di dekatku dengan tatapan menyelidik. "Tidak kok, Bah. Tadi dia baik-baik saja. Tapi tiba-tiba seseorang menelponnya. Dan dia langsung marah dan pergi begitu saja." Ucapku masih dengan perasaan campur aduk. Lelaki yang telah kupanggil Abah itu menghela napas berat. Ada kecemasan memenuhi wajahnya. Tidak biasanya Ali bersikap begitu. Bahkan dia tidak menjawab pertanyaan Abah, gumamnya. Bersambung.